Bravo Pak Prabowo. Viral tentara Malaysia. Kayak barisan upacara sekolah, netizen, serius nih pasukan elit? Belakangan ini, jagat media sosial lagi heboh banget ngebahas kekuatan militer negara-negara Asia Tenggara. Tapi yang jadi bahan gibah utama adalah tentara Malaysia. Kenapa tuh? Gara-garanya ada video yang viral banget, nunjukin sekelompok tentara Malaysia yang lagi baris berbaris tapi jauh dari kata rapi. Malah mirip barisan anak sekolah pas upacara Senin pagi. Mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Yang ikhlas berjuang siap so you can find me and dance behind me. You love how I tip and wine. You do it up and down it fun. My body's only for you. Now you got my body shaking. I wanna dance with you all night. Video ini langsung menyebar cepat kayak gosip artis di TikTok, Instagram, sampai Twitter. Dan yang bikin rame, bukan cuma netizen Indonesia doang yang ngerespon, tapi juga orang-orang dari negara lain. Banyak yang ketawa ngakak, banyak juga yang nyinyir. Soalnya, penampilan tentara itu dianggap jauh dari standar militer profesional yang selama ini diklaim Malaysia. Prajurit-prajuritnya tampil dengan seragam lusuh, barisannya acak-acakan, dan kelihatan kayak nggak ada semangat tempur sama sekali. Nah, ini yang langsung bikin netizen plus 62 bereaksi ganas. Komentar-komentar pedas mulai bermunculan, nyindir dan ngebongkar klaim Malaysia yang katanya punya militer tangguh dan dapat dukungan dari Inggris. Ngaku didukung Inggris, tapi sebelumnya emang sempet rame tuh beberapa netizen Malaysia yang overproud bilang kekuatan militer mereka tuh salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Mereka pede banget karena katanya dapat dukungan dari Inggris. Tapi ya, setelah video ini beredar, klaim itu kayak langsung patah di tengah jalan. Malah jadi bahan roasting netizen sedunia maya. Pasukan elit yang harusnya tampil disiplin dan sangar, malah kayak peserta lomba 17-an yang belum latihan. Jelas saja publik jadi mikir ulang. Ini beneran pasukan elit atau pasukan magang? Tanggapan dari warga Malaysia juga bervariasi. Ada yang santai dan nyoba ngebela, bilang itu cuma latihan ringan doang. Tapi nggak sedikit juga yang justru ngerasa malu dan kecewa berat. Bahkan ada yang sampai bikin video balasan buat nyemprot balik netizen Indonesia. Salah satu yang viral, seorang pria yang katanya sih anggota militer Malaysia, tampil marah-marah di video. Suaranya bergetar, nadanya tinggi, dia nyalahin netizen Indonesia karena dianggap suka ngehina dan gak tahu diri. Kalian tuh kerja di Malaysia, cari duit di sini, tapi malah hina militer kami, katanya. Dia juga bilang netizen cuma cari sensasi dan gak ngerti realita lapangan. Di akhir video, dia ngasih semacam peringatan. Jangan sampai ejek-ejekan ini bikin hubungan antar bangsa serumpun jadi rusak. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, marah-marahnya dia juga nunjukin satu hal penting. Kondisi militer Malaysia emang lagi nggak baik-baik aja. Mungkin sakitnya tuh di sini. Dulu saingan berat, sekarang ketinggalan jauh. Dulu nih ya, Malaysia sempat jadi salah satu negara yang bersaing ketat sama Indonesia dan Singapura dalam urusan militer. Mereka gencar modernisasi alat tempur, tingkatkan kualitas personel, dan bangun sistem pertahanan yang oke. Tapi sekarang, jauh banget.
Sementara negara lain di ASEAN kayak Vietnam, Thailand, Filipina, bahkan Myanmar lagi pada upgrade kekuatan militernya, Malaysia malah kayak jalan di tempat. Padahal kawasan Asia Tenggara sekarang makin panas, terutama gara-gara konflik Laut Cina Selatan dan geopolitik global yang makin ribet. Indonesia sendiri udah gercep banget. TNI kita terus diperkuat, alutsista dimodernisasi, armada laut dan udara makin canggih, ditambah lagi industri pertahanan dalam negeri juga tumbuh pesat. Udah kayak superhero yang lagi naik level. Malaysia? Ya, masih sibuk dengan masalah internal. Anggaran pertahanan mereka kecil, moral prajurit turun, dan latihan militer yang dilakukan kadang nggak serius. Jadi nggak heran deh kalau kondisi lapangan mereka kurang maksimal. Solusi yang muncul, PLKN comeback. Gara-gara kondisi ini, muncul lagi ide buat ngehidupin program latihan khidmat negara alias PLKN. Program ini semacam pelatihan semi-militer buat anak muda Malaysia. Tujuannya buat tanamkan rasa cinta tanah air, disiplin, dan kasih ilmu dasar soal pertahanan. Dulu PLKN sempat dihentikan, tapi sekarang banyak yang bilang program itu perlu diaktifkan lagi. Biar generasi muda Malaysia nggak cuma jago debat di medsos, tapi juga punya jiwa patriot dan siap bela negara. Coba bayangin deh, kalau program PLKN alias pelatihan khidmat negara benar-benar dijalankan serius, bukan cuma buat formalitas doang, bisa jadi awal kebangkitan semangat bela negara yang udah lama hilang di kalangan masyarakat, terutama anak muda. Soalnya sekarang nih, banyak banget generasi muda yang udah nggak kenal lagi sama hal-hal kayak pertahanan, taktik perang, apalagi cara megang senjata atau bertahan hidup di medan ekstrem. Yang mereka tahu, scroll TikTok, bikin konten, saling roasting di kolom komentar. Bukan salah mereka juga sih, dunia udah berubah. Tapi kalau terus-terusan kayak gini, bisa gawat loh. Bayangin aja kalau negara kita atau negara tetangga tiba-tiba dalam kondisi darurat. Siapa yang bisa diandalkan? Masa mau ngandelin pasukan netizen dengan komentar pedes doang? Nah, di sisi lain, kritik terhadap militer atau institusi negara juga nggak harus dibalas dengan emosi meledak-ledak. Bro, ini era demokrasi. Kritik itu bagian dari cinta, tahu? Kritik tuh bisa jadi bahan introspeksi, biar instansi terkait bisa upgrade diri jadi lebih profesional dan siap menghadapi realitas. Bukan malah baper terus balas nyinyir atau ngatain balik. Yang namanya warga negara, dari manapun, punya hak buat ngomong selama niatnya buat membangun, bukan buat menjatuhkan. Termasuk juga saudara kita di Malaysia. Bedain dong mana kritik yang membangun dan mana yang cuman hinaan gak mutu. Jangan keburu panas cuman gara-gara beda pendapat di media sosial. Apalagi kalau udah masuk ranah kekuatan militer, ini bukan lagi perkara pride doang, tapi juga soal masa depan negara. Negara-negara lain udah pada siapin diri hadapi konflik global dari segala arah. Amerika, Cina, Rusia. Mereka udah lama ancang-ancang. Tapi sekarang, ancaman gak cuma dari negara gede, tapi juga dari kelompok ekstrim, terorisme, sampai bencana global. Makanya, negara kayak Malaysia juga harus siap siaga, jangan tertinggal. Tapi bukan berarti kalau ada kritik atau video viral, kita malah ribut di medsos. Gak semua yang trending harus dijadiin bahan bakar buat saling serang. Justru harusnya jadi alarm biar kita sadar, kita belum sekuat itu, dan masih banyak PR buat diperbaiki. Indonesia sama Malaysia tuh serumpun bro, budaya, agama, bahkan sejarah kita banyak yang nyambung. Ngapain saling nyinyir cuma gara-gara perbedaan kemampuan militer? Kenapa nggak dijadikan motivasi buat sama-sama maju? Ngaku aja deh. Kalau emang ada yang kurang, nggak masalah kok. Yang penting ada usaha buat perbaiki. Yuk kita mikir jernih. Jangan sampai adu komentar receh di dunia maya bikin hubungan dua negara jadi keruh. Serius, Asia Tenggara tuh punya potensi gede banget buat jadi kawasan yang mandiri, kuat, dan tahan banting. Tapi itu semua cuma bisa tercapai kalau kita bersatu, bukan saling jegal. Dan tolong ya, jangan menyederhanakan isu kayak pertahanan negara cuma jadi bahan guyonan. Setiap negara punya prioritas dan keterbatasan masing-masing. Malaysia juga pasti tahu kok, militer bukan cuma soal seragam keren atau latihan baris berbaris, tapi soal strategi, diplomasi, dan tentu aja duit alias anggaran yang cukup. Kalau rakyat Indonesia dan Malaysia bisa saling paham dan gak gampang kebakar emosi, kita bisa jaga hubungan bilateral tetap adem. Perang komentar gak akan bikin negara makin kuat, malah bikin solidaritas regional makin lemah.
Apalagi sekarang geopolitik makin ribet, Laut Cina Selatan udah kayak area panas terus. Kalau negara ASEAN nggak kompak, bisa-bisa digilas sama kekuatan luar. Jadi, jangan terpancing sama video viral atau konten sindiran. Mending kita fokus bangun pendidikan, teknologi, ekonomi, dan tentu aja mental bela negara. Kekuatan militer itu nggak cuma soal tank dan senapan, tapi juga soal persatuan rakyat dan kesiapan anak muda buat jaga negaranya. Boleh kok kritik, itu tanda peduli. Tapi sampaikan dengan cara yang elegan, jangan nyolot. Jangan sampai energi dan waktu kita kebuang cuma buat debat nggak penting di medsos, sementara ancaman dari luar udah siap menerkam. Asia Tenggara butuh persatuan, bukan perpecahan. Kisruh tentara Malaysia ini sebenarnya bisa jadi cermin, bukan cuma buat Malaysia, tapi juga buat negara-negara lain di Asia Tenggara. Jangan sampai lengah, karena dunia makin nggak aman. Negara gede kayak Cina, Amerika, dan sekutunya udah mulai pasang badan di wilayah kita. Yang perlu digarisbawahi, kekuatan militer itu bukan cuma soal pamer senjata atau seragam keren, tapi juga soal mental, kedisiplinan, dan kesiapan menghadapi segala ancaman. So, daripada sibuk ribut di medsos, mending masing-masing negara fokus memperkuat pertahanan dan bangun kerja sama regional yang solid. Karena ujung-ujungnya, kita semua satu kawasan, satu nasib, satu masa depan.